Jadi tadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya unsur yang berada di grup 1 dan 2 ini ya bisa berinteraksi dengan air begitu ya, membentuk senyawa kompleks ya, untuk senyawa plastik. Atau sebenarnya kalau reaksi apa namanya grup 1 dan grup 2 ini adalah unsur-unsur yang reaktif gitu ya, jadi nggak bisa disimpan di udara terbuka, dia akan langsung bereaksi dengan air, menghasilkan suatu basa dan membebaskan gas hidrogen ya. Makanya sebenarnya kenapa disebut alkali itu apa sih? Kalau kita lihat dari terminologinya, alkali itu apa? Kan logamnya kita sebut logam alkali ya. Yang Anda tahu tentang alkali apa? Yang punya pH tinggi. Nah, kalau pH tinggi itu basa atau asam? Basa. Kalau basa, contoh basa apa? Sabun. Apa contoh basa? H3CO. Apa contoh basa? Bukan. NaOH misalnya ya. Atau kalau Li misalnya LiOH ya. Atau misalnya CaOH 2 kali gitu ya. Nah, itu kan konsep asam basa ini ya. Apa namanya? Berdasarkan ion yang dilepaskan ketika direaksikan di air, apabila dia melepaskan H+, ya, menghasilkan H+, itu namanya asam. Kalau dia menghasilkan OH-, ion OH- itu kita kategorikan basa. Nah, kenapa grup 1 kita sebut juga sebagai alkali? Kalau dia direaksikan dengan air, ya, itu bisa menghasilkan basa. Jadi kalau misalnya Na nih, logam Na, reaksi sama air gitu ya, namanya berinteraksi lah dengan air, dia akan menghasilkan NaOH ya, menghasilkan NaOH basa. Dan tentu saja karena dia berinteraksi dengan air gitu ya, itu akan lepaskan hidrogennya berupa gas hidrogen. Jadi tetapi tadi juga ya bahwa grup 1 itu punya kemampuan untuk memutus senyawa kompleks dengan hidrogen, menangkap molekul airnya gitu ya, dengan apa namanya jumlah tertentu lah gitu ya. Jadi kita juga bisa melihat ada entalpi hidrasi, ukuran energi yang dilepaskan ketika terjadi interaksi gitu ya antara ini logam golongan 1 misalnya dengan molekul yang sifatnya dengan air ya, dengan air. Tentu saja air ini bersifat polar, jadi ada kutub negatif sama positifnya, memungkinkan terjadi interaksi nih antara si Na+ dengan sisi elektro yang bermuatan elektronegatif ya, dari dipol negatif dari H2O ya. Jadi mungkin akan terjadi interaksi elektrostatik antara keduanya tadi ya, menghasilkan pembentukan kompleks dengan H2O. Nah, ini energi apa namanya entalpi hidrasinya gitu ya, entalpi hidrasi untuk grup blok S ya, grup 1 dan grup 2. Jadi entalpi hidrasinya semakin ke bawah semakin menurun gitu ya. Ini. Jadi ukuran entalpi hidrasi itu disebabkan jumlah molekul air yang terikat ke molekul tersebut gitu ya. Ini atraksi lebih kuat dengan semakin kecil ukuran ionnya. Jadi kalau kita lihat tadi si Li itu akan punya entalpi hidrasi yang lebih besar ya, energinya berapa, 500 ya, minus 500 dibandingkan misalnya untuk atom-atom atau untuk ion-ion yang ukurannya jauh lebih besar gitu ya, interaksinya jauh lebih kecil. Jadi energi hidrasi salah satu juga ciri dari blok S ya. Ini kuncinya atraksi daya tarik, maksudnya
tarik akan menjadi lebih kuat dengan kalau ukuran ionnya itu lebih kecil. Jadi ion yang ukurannya lebih kecil akan memiliki entalpi hidrasi yang energinya lebih besar, gitu ya. Oke, ini selanjutnya melting point leleh, ya, leleh dari blok S tadi, dari blok S ini ya. Nah kalau kita lihat memang logam gitu ya, dalam bentuk logam, tetapi kita disebutkan ini logam-logamnya ini lunak nih. Apa lunak? Karena memang melting point-nya rendah gitu ya, tidak terlalu tinggi kalau kita misalnya bandingkan dengan kayak besi kayak gitu ya. Melting titik lelehnya tuh tinggi gitu ya, butuhkan energi yang besar untuk melelehkan ya logam. Tapi kalau untuk lithium grup-grup 1 dan 2 gitu ya, melting point-nya rendah, ini kita bisa lihat ya, lithium 180, sodium 98 ya, melting point-nya tidak begitu tinggi gitu ya. Tapi dengan untuk yang grup 2 itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan grup 1 ya. Wajarlah karena elektron yang lebih banyak. Nah ini di sini ada Be, Ca, Ba gitu ya. Ini ada HCP pada temperatur ruang, kemudian dia BCC ketika meleleh. Jadi yang HCP, BCC, kamu udah ngambil anor 1 ya? Sudah ya? Oke, berarti kan tidak bingung lagi nih aku nih ya. Nah di anor 1 ini udah belajar ya tentang apa namanya struktur padatan. Nah ini ada dilihat kembali ininya, ada HCP hexagonal cross packing gitu ya, kemudian ada BCC body center kubik misalnya apa CCL kayak gitu ya, strukturnya body center kubik misalnya. Jadi ini terlihat bahwa terjadi perubahan struktur ketika bisa terjadi perubahan struktur gitu ya, ketika suatu logam itu mengalami proses pelelehan. Dia meleleh strukturnya berubah, misalnya ini beryllium gitu ya, HCP di temperatur ruang, tapi ketika dia meleleh itu berubah jadi BCC misalnya ya, terjadi perubahan struktur. Nah misalnya kalsium FCC pada temperatur ruang ya, epicenter kubik pada temperatur ruang, kemudian dalam bentuk logam gitu ya, tapi pas dia leleh itu berubah jadi BCC misalnya ya, terjadi perubahan struktur ketika di proses pelelehan. Nah terlihat sekarang untuk ya senyawa reaksi kimia. Oke, reaksi kimia dari blok S yang pertama reaksi dengan oksigen ya. Di grup 1 itu sangat reaktif, tadi seperti saya bilang, saya sudah ungkapkan sebelumnya bahwa grup 1 itu sangat reaktif ya. Kenapa? Karena itu tadi energi ionisasinya rendah, mereka cenderung untuk membentuk kation gitu ya. Nah tentu saja itu akan menyebabkan mereka itu sangat reaktif untuk membentuk satu senyawa yang jauh lebih stabil gitu. Jadi grup 1 ya, karena sangat reaktif tadi, kalau kita biarkan saja di udara terbuka dia langsung bereaksi dengan air atau dengan uap air. Makanya supaya grup 1 ini tidak bereaksi dengan uap air atau dengan air gitu ya yang ada di ruangan gitu, itu harus disimpan dengan menggunakan minyak tanah. Nah, jadi si logam alkali gitu ya, logam alkali yang sangat reaktif itu disimpannya nggak bisa disimpan di ruang terbuka, dia bereaksi dengan uap air. Apalagi kalau misalnya kita ada air, langsung bereaksi dengan air ya, karena reaktivitasnya tinggi. Nah, gimana kita bisa menyimpan logam alkali gitu ya, itu harus disimpan pakai kerosin, kayak minyak tanah. Jadi nggak bereaksi sama minyak tanah itu ya. Jadi dia nggak bereaksi sama minyak tanah, karena minyak tanah itu kan yang organik, jadi dia nggak bereaksi ya. Nah, minyak tanah bisa disimpan gitu. Jadi si logamnya itu tetap dalam bentuk logam kalau kita simpan di dalam kerosin ya. Tetapi kalau kita misalnya masukkan aja di dalam toples gitu ya, atau di dalam namanya wadah gitu ya, di dalam wadah untuk menyimpan zat gitu ya, ada
tutupnya itu kan tetap ada uap air di dalamnya, itu memungkinkan logam itu untuk bereaksi dengan uap air. Tadi reaksinya apa yang terjadi ketika dia membentuk bereaksi dengan air, dia akan membentuk basah ya. Oke, untuk reaksi yang pertama dengan oksigen ya, kalau logam blok S bereaksi dengan oksigen, tentu saja dia akan menghasilkan oksida. Nah, oksidanya ini ada beberapa macam jenisnya gitu ya. Ada yang kita sebut dengan oksida. Oksida itu oksigen muatannya berapa? Kalau oksida berapa muatan oksigen? Kalau oksida min 2 ya. Nah, min 2. Kalau min 2 itu oksigen minus 2 itu kita sebut oksida. Tetapi ada juga persenyawaan dengan oksigen yang kita sebut dengan superoksida dan peroksida. Jadi kalau peroksida, misalnya contoh peroksida itu H2O2 gitu ya. Nah, oksigen O2-nya yang bermuatan 2 min. Jadi oksigennya sendiri bermuatan negatif 1 gitu ya. Nah, di sini untuk reaksi kimia dengan oksigen, jadi grup 1 ini dan grup 2 itu tidak hanya membentuk oksida, tapi ada beberapa unsur yang bisa membentuk peroksida ya, dan juga bisa membentuk superoksida ya. Jadi kalau oksida itu O2 minus O, terus muatannya 2 negatif gitu ya. Kalau peroksida O2 ada 2 oksigen yang muatannya 2 min. Jadi masing-masing oksigen itu bermuatan 1 minus. Nah, kemudian ada juga superoksida O2 tapi muatannya 1 minus ya. Jadi ini dia bisa membentuk oksida dan superoksida. Kemudian ini tadi yang saya katakan, kalau bereaksi dengan air apa yang terjadi? Jadi sodium, natrium bereaksi dengan H2O dalam bentuk liquid ya, menghasilkan NaOH plus H2. Nah ini ya, makanya yang ini disebut logam alkali karena dia kalau bereaksi dengan air memang hasilnya basah gitu ya, basah alkalinya. Jadi yang kita sebut alkali itu kalau basah itu mengandung OH minus, itu alkali namanya. Larutan alkali itu kalau ada OH minusnya itu kita sebut alkali. Tapi kalau basah secara keseluruhan, secara umum istilah basa yang lebih besar itu tidak harus OH minus saja gitu ya. Tidak. Basa itu bisa jadi karena dia punya pasangan elektron bebas, tidak harus dia punya ion OH minus gitu ya. Tapi mungkin misalnya NH3 basa tidak ya, basa. Kenapa? Karena ada elektron bebas di nitrogen gitu ya. Itu kita sebut basa, tapi tidak kita sebut alkali gitu. Nah, jadi alkali itu juga basa sendiri. Kalau alkali pasti basa, tapi kalau basa belum tentu alkali mesti. Jadi kalau alkali itu harus ada OH minusnya, tapi kalau basa ya ada OH minus masuk basa, tapi tidak ada OH minus juga masuk basa. Oke, ini reaksi dengan nitrogen. Nah, nitrogen itu ada di grup 15 ya, jadi termasuk unsur yang elektronegatifnya lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan grup 1. Tentu saja bisa berinteraksi antara unsur yang sangat elektropositif ini dengan nitrogen menghasilkan, ini namanya kalau si N-nya ini di sini N-nya bermuatan 3 negatif ya. Negatif 3, N-nya ini yang positif 3. Nah, N bermuatan negatif 3 itu kita sebut nitrit atau nitrida ya. Jadi bisa juga berinteraksi dengan nitrogen, tadi berinteraksi dengan oksigen, kemudian dengan H2O ini bereaksi dengan dengan nitrogen yang menghasilkan senyawa-senyawa nitrida. Kemudian bereaksi dengan halogen ya, menghasilkan halida gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa contoh lah ya untuk reaksi-reaksi dari grup 1 dan grup 2 ya.
kurang sama lah itu ya. Nah, ini Bu lewat aja yang ini. Mungkin salah satu hal yang menarik dari grup 1 dan grup 2 ini ya, larutan logam apabila dilarutkan dalam amonia. Jadi tadi kalau logam grup 1 dilarutkan di air, dia bereaksi gitu ya, bereaksi menghasilkan basah, tapi nggak berwarna, tidak berwarna, bening saja dia ya. Larutan yang dihasilkan tuh bening, kecuali kalau kita tambahkan indikator misalnya gitu ya, karena basah bisa saja larutannya tuh kita tambahkan PIP misalnya jadi berwarna gitu. Tapi kalau dari reaksi langsung antara logam golongan 1 gitu ya dengan air, dia akan menghasilkan basah dan tidak berwarna. Lain halnya kalau si logam ini direaksikan dengan amonia liquid. Amonia di temperatur ruang apa bentuknya, fasenya apa? Kalau di temperatur ruang, ada yang Bapak ikan jadi pusing. Pabrik amonia itu ya, ada bikin amonia mereka. Apa bentuknya? Padat, cair, gas? Amonia, gas amonia. Temperatur ruang bentuknya, wujudnya, apa Uzan? Amonia pada temperatur ruang berupa apa? Gas, padat, cair? Gas. Iya, gas lah. Gas ya. Nah, yang di sini yang dimaksudkan ini solution of S block metal in liquid NH3, amonianya itu amonia cair. Kira-kira nih, kalau misalnya amonia itu di temperatur ruang dia berupa gas ya, bisa nggak dia berubah jadi liquid? Kalau di temperatur ruang bentuknya gas, kira-kira gimana cara merubah dia jadi liquid supaya dia bentuknya liquid? Temperaturnya direndahkan atau ditinggikan? Kalau di temperatur ruang bentuknya gas, supaya jadi cair, temperaturnya diturunkan apa dinaikkan? Naik. Nah, jadi gas baik dia udah naik. Temperatur ruang sudah gas, iyalah harus diturunkan. Jadi memang untuk mendapatkan liquid nitrogen itu pada temperatur yang rendah ya. Nah, kalau logam ini ditambahkan amonia cair, dia terjadi reaksi seperti ini. Nanti larutannya itu hasilnya berwarna biru. Kenapa warna biru? Karena terjadi proses ionisasi gitu ya, dari bukan ionisasi, proses ini apa namanya, pelepasan elektron valensi dari logamnya, kemudian itu akan berinteraksi sama amonia gitu ya. Amonia ini hasilnya ini. Jadi dia terjadi pembentukan kation dan NH2-. Ya, nanti akhirnya menghasilkan amida logam ya. Kalau sudah reaksinya ditambah lagi logamnya akan terbentuk amida ya. Dan yang menarik dari reaksi yang terjadi antara logam blok S itu dengan amonia cair ya, berbeda dengan kalau mereaksikan dengan air ya akan membentuk basah berupa NaOH, tapi kalau ini enggak ya. Jadi ya elektronnya akan tersolvasi gitu ya di dalam amonia, sehingga nanti ada proses eksitasi elektron juga bisa terjadi sehingga menghasilkan warna yang tadi biru warnanya ya. Jadi kalau dimasukkan di dalam air, logamnya tidak berwarna ya, menggunakan pelarut air tidak akan menghasilkan warna. Tetapi kalau dimasukkan dalam amonia cair, ini khusus untuk amonia saja ya, amonia cair, sekali lagi amonianya dalam bentuk liquid ya, itu akan dihasilkan
menghasilkan warna biru larutannya. Oke, mungkin 11.30. Saya rasa nggak perlu sampai 11.40 ya. Sampai di sini saja mungkin materinya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Minggu depan kita offline ya? Iya, Bu. Insya Allah ya. Ibu belum pasti juga minggu depan itu bisa atau tidak offline. Tapi ya nanti kita mungkinkan pembelajaran secara offline juga. Ya, tapi kalau untuk minggu depan Ibu belum bisa memastikan bisa atau tidak offline. Tapi kalau tidak bisa kita tetap saja online gitu ya untuk minggu depan. Nanti Ibu konfirmasi lagi ke ketua kelasnya untuk pertemuan yang minggu depan. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak? Baik, kalau tidak ada, pertemuan sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu memang belum sempat mengupload materi ke e-learning ya, yang minggu lalu juga. Kayaknya belum juga. Tapi sebenarnya di mungkin kakak tingkatnya adalah materi ini ya. Nanti mungkin ketua kelas bisa ngingetin Ibu uploadin materi gitu ya. Ibu suka lupa uploadnya. Ya, belum, memang belum Ibu upload, tapi nanti Ibu upload ke e-learning. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf, terutama bila ada salah-salah selama saya menyampaikan materi. Oke, saya akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Siap, sampai ya. Yeay, selesai guys. Saatnya kita